Netizen Malaysia masih konsisten mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu telah merusak bahasa Melayu karena banyak mengadopsi bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video dari channel Supriyadi Discussion dengan judulnya Didi Kempot yang tidak dikenal di Malaysia. Ini sangat tragis. Oke teman-teman ya, kenapa saya reaksi video ini? Karena ulasannya sangat menarik sekali. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kosakata pinjaman bahasa Jawa begitu banyak ditemukan di dalam Kamus Melayu Malaysia. Paradoksnya adalah tidak sedikit rakyat Malaysia yang menghina orang bersuku Jawa. Kita bisa membaca begitu banyak komentar-komentar negatif yang diarahkan kepada orang-orang bersuku Jawa. Bahkan salah satunya yang mengatakan bahwa Jawa itu sama dengan hama dan Jawa itu sama dengan IQ 78. Itu sebagai salah satu contohnya. Video kali ini saya akan membahas 5 kosakata yang ada di dalam Kamus Melayu Malaysia, dan kita akan melihat bersama apakah 5 kosakata tersebut juga terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan lupa dikunjungi juga ya Supriyadi Discussion, karena ulasannya sangat menarik sekali. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang banyak berbicara tentang perbandingan kosakata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga berdasarkan Kamus Melayu Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia. Semoga informasi itu berguna dan bermanfaat kepada netizen Indonesia. Ketika saya menjalani masa kecil dulu di Indonesia, saya masih ingat ada seorang wanita tua bersuku Jawa, dan bahkan sampai beliau meninggal, saya tidak pernah mengetahui nama sebenar beliau. Orang yang berada di desa saya akan memanggil beliau dengan panggilan Mbah Kenes. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah kenes. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenes mempunyai 3 definisi. Definisi pertama adalah sebuah kata sifat yang digunakan dalam percakapan yang didefinisikan dengan lincah dan menawan hati, tentang sikap anak kecil, banyak bicara, dan banyak tingkah yang menyenangkan. Definisi kedua adalah sebuah kata sifat digunakan juga dalam percakapan yang dimaksud suka bergaya dan bertingkah laku dibuat-buat supaya menarik perhatian, genit, keletah. Definisi ketiga masih berupa kata sifat dan digunakan dalam percakapan dengan maksud bangga akan keadaan dirinya, bermegah diri, mengagungkan diri. Apakah ada kosakata kenes di dalam Kamus Melayu Malaysia? Saya justru akan heran kalau kosakata kenes itu nggak ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Di dalam Kamus Melayu Malaysia, kosakata kenes itu mempunyai arti genit, bergaya, dan keletah. Kosakata kenes adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa. Jika kita bandingkan definisi kosakata kenes menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kosakata kenes menurut Kamus Melayu Malaysia, kita bisa melihat bahwa terjadi penyempitan definisi kosakata kenes di dalam Kamus Melayu Malaysia. Setuju? Kalau Anda tidak setuju, silahkan tuliskan di kolom komentar kenapa Anda tidak setuju. Seperti biasa, apakah kosakata kenes dikenal dan digunakan secara luas di Malaysia? Tidak. Saya boleh ketawa nggak?
Hal Tidak. yang menarik adalah teman-teman, di Malaysia sudah dikenal kosakata keletah. Dan menurut saya, kosakata keletah itu digunakan secara luas di Malaysia. Pertanyaannya Kenapa adalah mengambil seperti ini. kenes, Jika gitu? di Malaysia sudah ada kosakata keletah, lantas mengapa masih meminjam kosakata kenes yang tidak dikenal dan tidak digunakan secara Alasannya luas untuk di pengetahuan. Malaysia? Kita sering mendengar atau membaca tulisan bahwa itu maksudnya adalah untuk pengetahuan rakyat Malaysia ketika nanti rakyat Malaysia ingin berkomunikasi dengan orang Indonesia. Begitu kan ya? Jika memang untuk pengetahuan, mengapa definisi kosakata kenes justru lebih deskriptif, lebih informatif seperti yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia dibandingkan definisi kosakata kenes di dalam Kamus Melayu Malaysia? Bukankah kalau memang maksudnya untuk pengetahuan rakyat Malaysia, maka definisi kosakata kenes itu harus lebih lengkap, lebih informatif, dan lebih deskriptif. Masuk akal nggak? Indonesia pernah mempunyai penyanyi fenomenal, seorang penyanyi yang konsisten dengan lagu-lagu berbahasa Jawa. Nama beliau adalah Didi Kempot. Kempot itu sendiri adalah singkatan dari kelompok pengamen trotoar. Kosakata kempot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai dua definisi. Yang pertama, sebuah kata sifat yang bermaksud cekung atau kempis. Itu tentang pipi, atau sinonimnya Ya, di sini. caung dan Kempot. kempung. Kemudian definisi kedua adalah sebuah kata kerja yang digunakan dalam bahasa percakapan yang berarti tidak mempunyai uang lagi, habis harta bendanya, dan sebagainya. Jadi kayak pailit gitu mungkin ya, makanya disebut kempot. Terdapat juga kosakata kemput di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyai definisi sebagai berikut, yaitu sebuah kata keterangan kata kerja yang berarti seluruhnya buka kurung sampai tuntas. Teman-teman bisa melihat bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata kempot dengan kosakata kemput bukan sinonim. Teman-teman bisa melihat bahwa Bukan definisi persamaan kosakata maksudnya ya. kempot dengan definisi kosakata kemput itu sama sekali berbeda. Apakah ada kosakata kempot di dalam Kamus Melayu Malaysia? Tidak ada. Waduh, kenapa tidak ada? Harusnya ada ini kosakata kempot di dalam Kamus Melayu Malaysia. Tetapi ada kosakata kemput di dalam Kamus Melayu Malaysia. Apa definisinya? Definisi pertama, kosakata kemput di dalam Kamus Melayu Malaysia adalah cekung, berkaitan dengan pipi. Dan di sana dituliskan itu adalah pinjaman kosakata bahasa Jawa. Jakarta. Oh, Jakarta. Kok bisa Jakarta sih? Definisi kedua dari kosakata kemput di dalam Kamus Melayu Malaysia adalah kosong, habis harta bendanya. Dari definisi yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia tentang kosakata kemput, maka kita bisa melihat bahwa kosakata kemput di dalam Kamus Melayu Malaysia itu adalah sinonim dengan kosakata kempot di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setuju? Kalau Anda tidak setuju, tuliskan Kalau di di kolom Malaysia komentar. sinonim. Dan kalau kita bandingkan definisi kosakata kemput di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di dalam Kamus Melayu Malaysia, terlihat dengan sangat jelas bahwa definisi kosakata kemput itu juga berbeda. Anda tidak setuju lagi? Silahkan tulis di kolom komentar kenapa Anda tidak setuju. Anda bisa bayangkan nggak kalau ada orang Melayu Malaysia mengatakan bahwa wanita itu sudah kemput, yang dimengerti oleh rakyat Indonesia bahwa wanita itu sudah tuntas, maksudnya meninggal gitu kan ya. Tapi ternyata yang dimaksud oleh orang Melayu Malaysia, wanita itu pipinya cekung. Mengapa ada perbedaan ejaan atau perbedaan penyebutan antara kosakata kempot di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kosakata kemput di dalam Kamus Melayu Malaysia yang sebenarnya mempunyai arti yang sama? Alasan yang sering kita baca dari netizen Malaysia itu adalah, itu disesuaikan dengan pengucapan lidah orang Melayu Malaysia. Gitu kan ya, yang sering kita dengar, dan gitu kan ya, yang sering kita baca. Apakah kosakata kemput dikenal dan digunakan di Malaysia? Salah satu netizen Malaysia pernah menuliskan bahwa 95% dari kosakata pinjaman itu tidak laku, tidak digunakan di Malaysia. Nah, kalau tidak laku, kalau tidak digunakan, kenapa masih tertera
kenapa masih dipinjam di dalam Kamus Melayu Malaysia? Untuk pengetahuan, lebih parah lagi, kosakata kemput di dalam Kamus Melayu Malaysia dituliskan sebagai kosakata pinjaman bahasa Jakarta, di mana di Jakarta atau di Indonesia kosakata kemput itu mempunyai definisi berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia. Jadi meminjam kosakata Jakartanya itu dapat ide dari mana? Dari awang-awang. Sekarang mari kita uji kekonsistenan alasan yang diberikan oleh netizen Malaysia tentang mengapa terdapat perbedaan ejaan kosakata yang dipinjam dari Indonesia dan berubah di Kamus Melayu Malaysia, dan alasan yang diberikan adalah disesuaikan dengan lidah orang Melayu Malaysia. Mari kita uji kekonsistenan ini. Dan seperti contoh yang saya sebutkan sebelumnya, di mana kosakata kempot itu tidak dikenal di Malaysia, tetapi di Malaysia mengenal kosakata kemput yang dimana definisinya sama dengan kempot di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya kan huruf O menjadi huruf U, karena huruf O itu dianggap tidak sesuai dengan lidah orang Melayu Malaysia, begitu kan ya? Kemoceng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembersih debu dari bulu ayam dan sebagainya, dan terdapat bentuk tidak bakunya berupa kemucing. Apakah Kamus Melayu Malaysia mengenal istilah kosakata baku dan tidak baku? Saya tidak yakin Kamus Melayu Malaysia mengenal kosakata baku dan tidak baku. Di dalam Kamus Melayu Malaysia terdapat kosakata kemucing dengan definisi sejenis alat untuk membersihkan debu dan dituliskan sinonimnya bulu ayam. Secara logika, kosakata kemucing di dalam Kamus Melayu Malaysia adalah kosakata resmi karena di situ dituliskan definisinya. Dan secara logika juga bahwa kosakata kemucing itu lebih sesuai dengan lidah orang Melayu Malaysia. Namun ternyata apa yang terjadi? Ada kosakata kemoceng di dalam Kamus Melayu Malaysia. Lah kok bisa? Yang tadi kempot jadi kemput. Nah sekarang kok kemoceng di Indonesia, kok ada juga kemoceng di Malaysia? Bingung nggak lu? Dari pola kosakata kemoceng, kemucing, kempot, dan kemput, serta banyak kosakata yang sudah saya bicarakan di dalam kanal ini, saya mempunyai dua hipotesa. Hipotesa pertama, Kamus Melayu Malaysia mengganti posisi kosakata yang tidak baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi kosakata resmi di dalam Kamus Melayu Malaysia, dan kosakata yang baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi kosakata yang tidak resmi di dalam Kamus Melayu Malaysia. Hipotesa kedua, bahwa terdapat ketidakkonsistenan alasan mengapa terdapat perbedaan ejaan antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia dengan alasan itu disesuaikan dengan lidah orang Melayu Malaysia. Apakah kosakata kemoceng atau kemucing dikenal dan digunakan secara luas di Malaysia? Saya ketawa aja lah ya. Kosakata keempat ini menurut saya sebuah kosakata yang sangat tragis. Dan ini juga menjadi bukti terbaru betapa integritas dan kualitas Kamus Melayu Malaysia itu sangat layak untuk dipertanyakan. Ketika saya membolak-balik Kamus Melayu Malaysia, baik edisi kedua tahun 1986 dan edisi keempat tahun 2005, saya menemukan sebuah kosakata yang menurut saya aneh. Kosakata itu adalah finansul dengan definisi sebagai berikut. Finansul adalah sebuah kosakata percakapan. Artinya, kosakata ini banyak dipercakapkan di Malaysia dan mempunyai definisi perihal uang. Tertulis juga bahwa kosakata finansul ini adalah kosakata pinjaman Indonesia Belanda. Tidak ada kosakata finansul di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lantas bagaimana bisa tim penyusun Kamus Melayu Malaysia mengatakan bahwa finansul itu adalah kosakata pinjaman Indonesia Belanda? Dan saya menemukan kosakata yang sedikit berbeda di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu finansial, yang memiliki definisi mengenai keuangan. Apakah finansul di Kamus Melayu Malaysia itu sinonim dengan finansial di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Tidak. Mengapa tidak? Karena di Kamus
Melayu Malaysia seharusnya tertulis perihal keuangan, bukan perihal uang. Ataukah rakyat Melayu Malaysia ingin mengatakan bahwa uang itu sama dengan keuangan? Ayo, hati-hati dalam menjawab. Ini ada jebakan Batman loh. Jebakan Batman. Apakah kosakata finansul dikenal dan digunakan di Malaysia? Yang jelas adalah satu, tidak ada kosakata finansul di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya apa? Kamus Melayu Malaysia ngarang bebas. Kedua, bukankah Malaysia mengenal kosakata keuangan atau finansial? Lantas kenapa meminjam kosakata finansul yang tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia Belanda tapi asalnya goib? Saya sering mendengar kosakata ini ketika saya menghadiri acara kondangan perkawinan di Malaysia. Kosakata ini sering diucapkan atau diteriakkan ketika acara resmi dari resepsi pernikahan atau perkawinan itu sudah selesai, dan di situ nanti ada yang namanya acara joget lamba. Alah sayang datang nyanyi, alah sayang datang nyanyi. Teman-teman bisa mendengarkan dengan jelas ada teriakan kosakata ewa. Saya jadi penasaran, apakah ada kosakata ewa di dalam Kamus Melayu Malaysia? Dan saya yakin netizen Malaysia juga penasaran, ingin mengetahui apakah ada kosakata ewa di dalam Kamus Melayu Malaysia. Ayo, ngaku aja. Ewa menurut Kamus Melayu Malaysia mempunyai definisi segan, enggan, tidak suka. Dan di sana tertulis itu adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa. Dan jelas bukan itu yang dimaksudkan ketika orang ini berteriak saat melakukan joget lamba. Jadi kepada netizen Malaysia, silahkan ditulis di kolom komentar apa maksud kosakata ewa ketika rakyat Melayu Malaysia melakukan joget lamba itu. Apakah kosakata ewa yang disebutkan ketika berjoget lamba itu sebagai ekspresi rasa suka, rasa gembira karena bisa berjoget di depan khalayak ramai? Tidak ada kosakata ewa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini menjadi bukti terbaru bahwa Kamus Melayu Malaysia itu lebih njawani dibanding Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah netizen Malaysia masih konsisten mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu telah merusak bahasa Melayu karena banyak mengadopsi bahasa Jawa? Enggak loh. Perbedaan ejaan antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia untuk kosakata bandrek, untuk kosakata banyol, untuk kosakata bandrol bisa teman-teman lihat di tautan di sebelah kanan ini. Jika video ini informatif dan memberikan pengetahuan kepada teman-teman, jangan lupa jempolnya, tuliskan komentar, dan jangan lupa Oke teman-teman, ya demikian channel. satu buah video dari Supriyadi Discussion Channel. Oke, jangan lupa dikunjungi juga, dukung channel Supriyadi Discussion. Satu buah video yang membahas tentang kerancuan dari Kamus Bahasa Melayu, baik itu definisinya, baik itu penyerapan dari kosakata dari bahasa Indonesia ataupun dari bahasa Jawa, karena juga banyak banget kosakata dari bahasa Jawa yang diserap dalam Kamus Bahasa Melayu, akan tetapi sayangnya justru tidak dipergunakan di Malaysia. Pertanyaannya, kenapa harus dimasukkan sementara di Malaysia kosakata yang diserap dari bahasa Jawa tidak dipergunakan? Ini menandakan bahwasanya kerancuan dari Kamus Bahasa Melayu. Dengan melihat video ini kita tahu bagaimana kerancuan dari Kamus Bahasa Melayu di Malaysia. Oke teman-teman, ya demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa komentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.